memimpin 5 tahun. Besok kalau misalkan tsunami terjadi, Banda Aceh itu rata kembali dengan tanah. Kenapa? Memang di Pedul ini di wilayah pesisir. Apa yang sudah dibangun? Apa yang sudah dibangun di pesisir? Kosong. Apa yang dibanggakan? Tempat itu, tempat kuliner di Ulele. Itu mau dibanggakan? Tidak. Itu bagian dari strategi bisnis. Untuk apa dibanggain? Untuk apa diberikan apresiasi? Terus kalau misalkan dia tidak membangun apa-apa, terus dana kota ini mau bawa kemana? Siapa yang makan? Itu juga pertanyaan. Lalu, menggunakan uang publik, membangun fasilitas publik. Apa itu prestasi? Bukan. Karena itu kewajibannya. Dari aspek pesisir ini kan tidak ada isu sama sekali. Pesisir itu bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan juga nggak ada. Jadi sibuk seremonial aja menurut saya selama ini. Pak Wali Kota itu kalau saya kalau saya memberikan nilai, beliau itu hanya sibuk pada pencitraan sajalah. Karena semua hal nggak pernah diurus dengan serius. Tapi iklannya terlalu banyak. Saya tahu bahwa iklannya terlalu banyak menyebabkan seolah-olah beliau sudah super power, sudah hebat betul dalam bekerja. Tapi menurut saya masih kosong lah. Semuanya dalam janji-janji semu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtam, tepatnya di episode ke-72 tahun kedua, edisi Kamis 28 April 2022. Bagi rekan Nun yang belum subscribe, silakan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif serta dengan akun asli pastinya. Baik rekan Pehtam, kita masih berbicara soal hari ulang tahun Kota Banda Aceh ke-8 817 dalam suasana duka. Apa sih sebenarnya duka-duka di Kota Banda Aceh? Apakah banyak hal yang belum tertuntaskan atau banyak janji-janji yang belum terrealisasi? Kita akan mengangkat tema tentang HUT Kota Banda Aceh ke-817 dalam suasana duka bersama narasumber kita Muhammad Nur SH. Beliau adalah aktivis lingkungan dan sosial. Assalamualaikum Bang M. Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah, suasana puasa, alhamdulillah sehat. Suasana puasa tapi masih kuat mengkritik nih Bang. Ya, bagian dari kehidupan lah ya. Bagian daripada ibadah apa kehidupan? Kehidupan lah. Oke, tetap memantau ya kinerja pemerintah ini Bang. 817 tahun nih usia Kota Banda Aceh, dan ini sederetan papan bunga ucapan selamat baik di media sosial ataupun secara di lapangan. Ini terlihat heboh, tapi dalam praktiknya seperti apa yang Anda lihat? Yang pertama, usia 800 lebih itu bukan usianya pendek ya. Panjang sekali. Itu yang pertama. Hampir 1 abad. Ya, hampir 1 abad. Jadi usia yang panjang ini mestinya banyak hal yang perlu dievaluasi sebenarnya. Jadi kalau ada pihak yang memberikan apresiasi dan segala macam kepada Pemkop, saya kira itu bagian dari sikap positif. Tapi kan dalam menilai pemerintahan kota ini tidak mungkin semuanya positif, ada juga yang negatif, begitu ya. Kami memandangnya dalam perspektif positif dan negatif lah. Jadi yang kalau ditanya misalkan apa yang dirasakan misalnya, ya, gitu ya. karena Saya kira 5 tahun menjabat. Ya, apa yang saya rasakan sekarang Banda Aceh ini ya semakin panas begitu ya. Semakin Apanya gersang. panas, suasana atau memang kinerja pemerintahnya semakin panas? Enggak lah, dari aspek lingkungan hidup ya. Dari aspek udara. Kota Banda Aceh ini kan semakin kotor begitu ya, karena memang kepadatan kendaraan dan segala macam itu kan memberikan kontribusi pada peningkatan suhu ya. Ditambah dengan kota ini kan tepi laut begitu ya, sehingga berkontribusi pada naiknya tingkat kepanasan global di Banda Aceh secara khusus begitu ya. Lalu dari aspek tata kelola kebersihan juga akan menjadi tantangan kan begitu. Jadi tidak ada menurut saya yang luar biasa sekali. Justru makin tertantang, semakin hari semakin ketantang bagaimana kota Banda Aceh ini sejuk, nyaman, tenang begitu ya. Jadi di usia sebegitu kendala air misalkan air bersih juga masih aja yang komplain begitu kan. Ada banyak hal lah yang perlu diberesin walaupun seusia panjang itu. Oke, Anda dari segi pengamat lingkungan lah ya, sosial dan lingkungan. Jadi Anda melihat Kota Banda Aceh ini belum bersih nih, Bang M. Nur? Kalau bersih sebenarnya
tidak terlalu bersih. Jadi bersih kalau misalnya sudah, tapi nggak terlalu bersih. Kalau misalkan kita melihat sungai-sungai beberapa titik itu kan masih juga tercemar, Kayak misalnya menumpuk sungai di sampah. dekat Krung Daroy. Krung Daroy misalkan kan masih tercemar begitu ya. Di beberapa titik pembuangan sampah juga masih sembarangan begitu ya. Jadi kalau misalkan kita diskusi dengan Pemkop, tentu Pemkop itu kan butuh kontribusi berbagai pihak untuk mencapai kota yang indah dan bersih. DLHK 3 sebagai dinas pengemban amanah untuk menjaga kebersihan dan taman kota ini kan juga mengalami tantangan sendiri, apalagi di bulan suci puasa begini ya, sampahnya meningkat begitu. Artinya butuh kerja ekstra bagaimana kemudian hal-hal yang dianggap belum bersih tadi itu menjadi dinamika juga bagi kota, ditambah dengan populasi yang terus meningkat di Banda Aceh ini kan. Jadi dengan populasi meningkat, sampah meningkat. Jadi peningkatan sampah ditambah dengan suasana puasa seperti ini, hari-hari biasa juga, jadi tentu beberapa titik itu tak dapat dijangkau atau belum maksimal dalam membersihkan soal sampah. Jadi kritik kita itu sebenarnya lebih pada manajemen pengelolaan sampah. Nah, jadi bukan sampah meningkat segala macam, bukan hal itu aja. Misalkan kita lihat di Kampung Jawa. Kampung Jawa itu kan tempat TPA yang bermasalah menurut kami. Menurut saya ya, sebagai memandang bahwa tempat pembuangan sampah yang di atas 12 meter itu kan menjadi bencana juga kalau misalkan tidak kemudian segera dicarikan solusi. Harusnya nggak Harusnya ditempatkan tidak di situ. boleh timunan seperti itu tinggi. Karena itu kan mengancam longsor juga begitu. Yang longsor itu longsor sampah jadinya kan. Itu bagaimana solusi? Bagaimana tempat lain itu siapkan sebagai tempat pengganti? Bagaimana sampah yang sudah ada itu benar-benar diefektifkan untuk dikelola? Karena janjinya kan untuk pengelolaan gas begitu ya, untuk rumah penduduk segala macam. Itu bagaimana evaluasinya? Itu kan mesti dievaluasi dulu. Jadi basis evaluasi itu tidak ada. Jadi yang ada di Ibu Kota Banda Aceh ini kan orang terlalu cepat memberikan apresiasi. Sehingga Pak Wali ini kan menganggap semuanya baik-baik saja. Nah, jadi ke usia yang sepanjang itu orang memberikan apresiasi. Apresiasi seolah-olah sudah ada kinerja yang kinerja nyata begitu. Padahal kan masalah masih banyak. Jadi di usia sepanjang itu belum juga memberikan kontribusi yang konkret. Mungkin bukan seusia 817 tahun, tetapi 5 tahun menjabat sebagai wali kota kali ya Bang. Nah, kita akan berbicara tentang konteks kepemimpinan Pak Aminullah misalkan. Jadi di bawah kepemimpinan beliau itu kan banyak sebenarnya kritik juga, tetapi kan tidak begitu muncul ke permukaan karena kan dianggap sebagai pemimpin yang anti kritik misalkan. Jadi kalau dikritik langsung dipecat begitu kan repot juga orang mau memberikan nilai positif negatif begitu. Bagi kami kan memandangnya bahwa keberhasilan kota misalkan dalam menata kota yang bersih dan nyaman, janjinya apa, dikerjakan apa, itu kan mestinya diberikan evaluasi oleh teman-teman yang mengetahui secara detail arah pembangunan kota ini, arah cita-cita kota ini. Jadi belum clear, misalkan dinilai dari menilai infrastruktur misalkan. Memang infrastruktur apa yang sudah dibangun misalkan yang menjawab untuk isu lingkungan hidup di periodenya Pak Amin misalkan, ya nggak ada. Semuanya kan dalam proses tahap penyelesaian beli lahan misalkan untuk pembangunan jalan begitu ya, yang jalan akan dibangun dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup dan segala macam, ya nggak ada. Itu masih dalam penjejakan pembebasan lahan, itu aja nggak beres. Artinya kinerja kalau misalkan yang setengah-setengah. kalau misalkan kita menilai kerjanya sudah oke, dah keren, harusnya jalan misalkan Lambu Lekaring gitu ya, yang Simpang 7 itu harusnya udah jadi misalkan ya, untuk waktu 5 tahun. Sampai sekarang belum beres. Bagaimana kemudian menciptakan kota jalur yang dibangun itu menjadi green, menjadi sebagai wilayah yang terkenal sebagai city green misalkan ya, atau apalah istilah lain,
saya kira juga keren, tetapi kamu tidak ada realisasi. Yang ada justru kendaraan terus terjadi peningkatan. Jalan jadi semak-semak begitu ya, tidak bersih udara, tidak sehat bagi pejalan kaki. Lalu apa lagi yang dijanjikan? Janjikan misalkan kebersihan total, nggak ada juga janji kebersihan kota total. Sebagian lokasi-lokasi masih sebagai tempat pembuangan sampah liar. Kenapa beberapa titik menjadi tempat pembuangan liar? Yang pertama, menjaga kebersihan kota, warga itu harus membayar. Kan tidak gratis. Kita publik ini membayar loh sebenarnya. Misalkan tahunan, bulanan. Ya tahunan ya, kalau di pinggir jalan itu tahunan Bang Emnur. Jadi artinya mengelola sampah secara publik sebenarnya sudah terlibat. Kita bayar, nggak gratis kan? Kecuali misalkan Pak Aminullah dan wakilnya bolehlah dipuja-puji apabila pengambilan sampah itu gratis, dibiayai oleh pemerintah kota. Itu baru keren. Ini kan publik membiayai. Lalu yang kedua, cara membuang sampah warga juga masalah. Misalkan di dalam saluran air menyumbat beberapa saluran misalkan, sehingga begitu sedikit banjir, begitu turun hujan langsung banjir kota ini. Artinya tata kelola kotanya masih buruk dong. Sampah di bawah tanah itu masih banyak, di atas cantik, di bawah buruk. Kan mestinya dinilai secara profesional, tetapi kan semua orang di saat ulang tahun Kota Banda Aceh ini kan ramai-ramai memberikan apresiasi, seolah-olah lupa nilai tadi ya, ada juga negatifnya. Lalu dari aspek ruang terbuka hijau, yang harusnya ruang terbuka hijau mencapai 30% sesuai dengan instruksi tata ruang misalkan, dan berbagai keturunan lainnya, saya kira juga harusnya dicapai di masa Pak Aminullah ini. Misalkan kalau misalkan sekarang sudah 10%, di masa beliau bisa mengejar 10%. Artinya ada periode yang mengejar itu, tapi kan tidak semuanya vakum begitu saja, tidak ada terurus. Misalkan ruang terbuka hijau itu berapa persen sudah menambah? Saya yakin dan percaya ruang terbuka itu nggak ada. Ada bangunan di Taman Sari yang permanen, itu apakah melanggar ruang terbuka hijau nih? Menurut saya melanggar ruang terbuka hijau, karena ruang itu ditentukan dalam tata ruang sebagai wilayah hijau. Harusnya RTH. tidak boleh. Harusnya tidak boleh. Tetapi karena dianggap itu sebagai fasilitas publik ya, dibolehkan. Saya nggak paham juga, karena regulasi yang berubah itu kan cepat sekali ya, ada di mereka. Baik Bang Tirta, ini menarik sekali ya pemirsa PTM. Ada kata kunci nih, masalah air bersih juga. Kita telah mewawancarai beberapa minggu lalu bersama Direktur PDAM Tirta Daroy, bahwa beliau mengatakan 10 tahun kemudian Banda Aceh mungkin akan mengalami kekeringan. Oke, mungkin ini akan menarik lagi kita bahas. Kita tunggu dulu setelah jeda yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Ibadah puasa Ramadan tentunya ibadah yang sangat istimewa, karena Ramadan adalah penghulu dan pemimpin dari setiap bulan. Sayyidus Syuhur, yaitu pemimpin dari bulan-bulan yang lain. Amal ibadah yang kita lakukan di bulan puasa ini dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak, dan begitu penghargaan yang Allah berikan kepada kita. Untuk itu kami berharap kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat, mari kita penuhi bulan Ramadan ini dengan amal-amal saleh kita, memperbanyak sedekah kita, melaksanakan salat berjamaah 5 waktu, dan mari kita peduli kepada sesama kita, dan insya Allah kita akan menjadi hamba yang bertakwa sesudah ibadah puasa ini kita laksanakan. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa, dan Allah meridai amal ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi pemirsa PTM. Bang Emnur, ini terkait tentang air bersih. Kalau kata Pak Direktur Tirta Daroy itu 10 tahun ke depan Banda Aceh akan mengalami kekeringan. Untuk apa manajemen yang baik dibilang kalau airnya kering? Ini berarti sumber air Tirta Daroy itu dari mana Bang Emnur?
Pada dasarnya kan sumber air itu dari Aceh Besar sebenarnya. Banda Aceh ini kan hidupnya dari Aceh Besar. Bergantungan dengan Aceh Besar. Iya, iya. Kalau misalkan Matei Aceh Besar juga kan. Tetadaru dari Krung Aceh dan seterusnya. Mau hulu hilirnya kan nyampenya ke Aceh Besar. Mana ada Banda Aceh berdiri sendiri sebenarnya. Oke, kalau misalkan kita bicara administrasi batas-batas kota, bagaimana sumber airnya? Kalau bukan di bawah permukaan tanah, misalnya di atas dan di bawah permukaan tanah, cingkungan airnya sana. Tapi soal katanya air akan kering karena banyak penebangan hutan ilegal. Lah Ini iya, itu menunjukkan bahwa ketika dikaitkan dengan hutan, hutan itu ada di Aceh Besar, bukan di Banda Aceh. Kontribusi hutan itu berpengaruh pada penampungan jumlah air yang banyak, kan begitu ya, rumusnya begitu. Jadi semakin hijau suatu wilayah, semakin baik dalam menyimpangan air di bawah akar-akar pohon misalkan. Tetapi Aceh Besar kan mengalami deforestasi yang cukup tinggi atau penambangan liar yang cukup luar biasa begitu. Jadi kalau misalkan itu berubah menjadi pohon pisang semua di Sare, Selawah dan sekitarnya, benar-benar terjadi sebagai wilayah infrastruktur doang, maka tidak ada air. Jadi kita itu akan menikmati air bersih ketika musim hujan saja. artinya kota Banda Aceh ini berada Berdampak dan memberikan terancam negatif. ini Bang Emnur. Terancam. Dan itu benar, saya kira benar ketika misalkan beberapa sub sungai itu kan mulai kering. Yang masih bagus airnya itu kan sebetulnya Krung Aceh begitu ya, Krung Aceh. Kalau Krung sungainya yang di Lamnyong segitu, itu kan tidak terkelola, tidak termanfaatkan, terbuang begitu saja kan ke laut. Yang di Pasar Aceh, yang Krung Aceh ini kan dimanfaati dengan baik. Sungainya itu sumber dari Aceh Besar. Hulu dan hilirnya itu Banda Aceh dan Aceh Besar begitu. Nah, artinya dia kerusakan galian C diakibatkan oleh galian berbatuan, galian mineral bukan logam begitu ya. Itu juga masih tinggi. Makanya diprediksi oleh kepala PDAM misalkan dia akan mengalami kekeringan pada suatu hari. Itu bisa jadi bisa dibenarkan, apalagi usianya sampai 10-20 tahun misalkan ya. Saya kira saya setuju dengan pendapat beliau. Nah, bagaimana kemudian Banda Aceh ini adalah mencari alternatif. Ya, bagaimana alternatifnya nih? Apakah ada air cadangan nih Bang Emnur mungkin dari hutan mana? Makanya kita kritik pemerintah kota misalkan, apakah ada konsep begitu? Karena yang kita tahu, Pak Aminullah bersama wakilnya kan kerjanya baru pada level menyelesaikan beberapa pipa-pipa yang macet. Artinya dia siap supply. Hanya memberesin manajemen sandio-sandio yang rusak misalkan. Bukan pada teknologi bagaimana menciptakan air laut itu bisa diminum. Misalkan teknologinya ya, atau menciptakan air sungai itu terjamin bersih, tidak tercemar, misalkan teknologinya apa. Lalu bagaimana kemudian memastikan air liar yang diambil berbagai sumur bor misalkan itu tertata dengan baik. Karena bahaya juga kan air sumur bor itu diambil, siapa punya data itu? Karena saya punya rumah, saya bisa ngebor tanpa perlu melapor. Akhirnya kita ini banyak lubang-lubang yang menghabiskan air di bawah tanah. Jadi di atas hutan kita tidak menyimpan air, di bawah tanah kita mulai kering karena disedot. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah itu di masa depan? Wali kota, kemana wali kota? Eksekutif mungkin diam aja. Eksekutif diam aja. Legislatif nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa. Karena itu mesti dicarikan solusi cerdas ya. Solusi cerdas meminta misalkan bagaimana jaminan air itu tersedia ketika musim kering. Kalau musim hujan tidak perlu. Karena ini kita akan cemas ini Bang Emnur ya ketika musim panas, musim panceklik artinya sudah mulai kekeringan. Ini kan menjadi ancaman karena air bersih itu kan menjadi salah satu sumber utama bagi kehidupan masyarakat ya di dunia nih Bang Emnur. Tapi Anda mengatakan bahwa tadi yang perlu adalah pengelolaan secara teknologi bagaimana memanfaatkan sungai laut untuk menjadi air. Apakah ini possible nih Bang Emnur untuk ke depan dilakukan oleh eksekutif? Ya, saya kira harus arahnya ke sana. Kalau misalkan terajam airnya itu mulai kering, mulai sulit. Makanya ada pendapat yang mengatakan bahwa suatu hari air itu lebih mahal daripada sebongkah emas.
Karena emas itu tidak bisa memberikan kehidupan, tapi air pasti memberikan kehidupan. Kan begitu perbandingannya ya. Minyak itu hanya sebagai teknologi, orang menggerakkan dengan cepat. Tapi air itu kebutuhan yang mutlak. Kan begitu ya. Sehingga eksekutif legislatif itu harus memikirkan arahnya bagaimana kemudian Banda Aceh ini aman. Air masa depan yang bersih, walaupun sumbernya dari Aceh Besar. Bagaimana kemudian kontribusi Banda Aceh kepada Aceh Besar? Oke, Bang Nur ini terkait tentang tata kelola yang buruk atau seperti apa? Karena kita melihat hutan di Aceh itu kan masih rimbun nih Bang Nur dibandingkan misalnya provinsi-provinsi lain. Siapa yang bilang rimbun? Sejauh mata memandang nih Bang. Itu kan hijau, bukan rimbun. Oh iya. Iya, jadi kalau saya ditanya bagaimana kemudian Banda Aceh ini berduka atau tidak, saya kira dukanya lagi ditanam sekarang. Dukanya lagi ditanam. Tapi kenikmatan merasakan yang namanya penderitaan itu nanti generasi ke depan. Khususnya untuk air bersih nih Bang. Khususnya air bersih. Ya? Oke, mungkin sisi lain dari Pak Walkot, apalagi yang harus dinilai nih Bang Bang Nur tidak puas terhadap kinerja Pak Walkot? Sebenarnya kinerja Pak Wali Kota ini kan dari segi lingkungan tadi tidak memuaskan menurut saya ya. Lalu dari segi pengelolaan sampah juga belum efektif karena belum mendapatkan adipura. Belum. Lalu dari aspek situasi terancam, beliau tidak memberikan solusi. Misalkan terancam soal air bersih, pemanasan global, terlibat dalam agenda-agenda iklim lah ya. Itu sama sekali kosong. Soal ini Bang Nur, ada lagi? Lalu soal RTH, ruang terbuka hijau, itu semakin hari semakin terkikis. Bukan malah memenuhi 30%, bahkan yang sudah ada sekarang pun terancam hilang ketika semua dirubah menjadi proyek-proyek fisik. Kelima, menurut saya, dari aspek pesisir ini kan tidak ada isu sama sekali. Pesisir itu bagaimana pemanfaatan dan pengelolaan juga nggak ada. Jadi sibuk seremonial aja menurut saya selama ini. Pak Wali Kota itu kalau saya memberikan nilai, beliau itu hanya sibuk pada pencitraan sajalah. Karena semua hal nggak pernah diurus dengan serius. Tapi iklannya terlalu banyak. Saya tahu bahwa iklannya terlalu banyak menyebabkan seolah-olah beliau sudah super power, sudah hebat betul dalam bekerja. Tapi menurut saya masih kosong lah. Semuanya dalam janji-janji semu. Tetapi orang terlena dengan berbagai bantuan yang terlalu banyak iklan ya. Saya kira itu bantuan, penghargaan terlibat di kegiatan A, B, C, D gitu ya. Jadi ya tapi bagaimanapun saya kira bahwa di usia sepanjang itu dan masa kepemimpinan wali kota ini juga akan berakhir begitu. Publik harus memberikan penilaian positif, penilaian objektif. Kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Jadi tuntutan janji politiknya itu hanya bisa dibicarakan, disampaikan oleh teman-teman yang terlibat dalam perumusan rencana kerja RPJM. Dan teman-teman pemerhati sebagai tim suksesnya beliau waktu itu mesti ditanyakin apa dijanjikan secara konkret waktu itu, lalu apa yang dirumuskan, apa yang dikerjakan. Jadi itu mesti diminta pertanggungjawabkan secara politik, secara sosial. Jadi jangan terlena dengan apresiasi, terlupakan kewajiban untuk kita minta pertanggungjawaban kepada beliau, menurut saya juga penting. Dan itu bukan saja kepada wali kota Banda Aceh. Semua wali kota, wakil wali kota, bupati, wakil bupati se-Aceh, bahkan sampai ke Nova Iriansyah, menurut saya mesti dipertanyakan hal yang sama. Apa yang dikerjakan selama memimpin? Apa capaian Anda? Apakah data kertas atau realisasi? Karena kalau misalkan kita buka ruang diskusi sampai luas provinsi Aceh ini, masalahnya masih sama seperti masalah yang sebelumnya. Artinya yang dikritik itu aja ya Bang Nur ya. Oke Bang Nur, ini soal juga pengelolaan pemindahan pasar Kartini ke Al-Mahirah. Apakah memang Anda melihat sudah bagus secara manajemennya atau seperti apa? Karena masih banyak nih konflik-konflik internal yang terjadi. Kita lihat tokonya kalau di Al-Mahirah itu kan nggak tersedia toko ya. Maksudnya artinya toko, tapi kadang-kadang ditarik paksa sama Satpol PP, barang-barangnya dikeluarkan. Itu emang harus keharusan dipindahkan atau tidak nih Bang? Kalau diskusi ini kan sebenarnya pernah kita diskusikan ya soal
bahwa dia tidak sesuai tata ruang kan pernah kita diskusikan. Lalu sekarang kita masuk dalam diskusi penilaian. Kalau saya ditanya penilaian, apakah Almairah itu akan menjadi lokasi yang strategis begitu ya? Ya, strategis itu kan akan muncul bisa karena kemauan, bisa juga karena paksaan. Menurut saya hari ini yang terjadi itu adalah keterpaksaan karena tidak ada pasar lain selain daripada pasar yang di Penayung gitu ya. Itu yang mesti dipahami. Yang kedua, kalau ini tidak cermat dan tidak ekstra dalam mengawal, itu akan menjadi masalah masa depan soal limbah, soal ya sisa-sisa dari pasar itu sendiri kan kalau misalkan tidak dikelola dengan baik. Karena tidak lama dari proses peresmian sampai hari ini, pasar itu kan sudah mengalami berbagai kerusakan juga sebenarnya karena kualitasnya itu nggak muncul. Kesadaran orang kemudian mengefektifkan pasar itu sebagai pasar modern dan pasar yang bersih juga tidak ada jaminannya walaupun sudah diupayakan. Dari segi strategi tempat dan segala macam, menurut saya ini masih gersang, masih jauh dari kata-kata bersih sebenarnya. Tetapi karena baru, kapan kita akan memberikan penilaian yang cukup? Menurut saya tunggu 5 tahun. Apakah dia akan menjadi pasar yang amburadul tanpa manajemen lagi seperti apa? Saya kira itu nanti. Tapi dia menurut saya satu masalah yang solusinya tidak ada lain sebenarnya, hanya kembali kepada perbaikan manajemen. Jadi bagaimana kita bisa menemukan kritik manajemen pasar tersebut? Saya kira perlu melibatkan ketua pasar itu sendiri begitu ya. Apakah apa istilah namanya? Saya kira Anda tahu. Mesti dilibatkan mereka. Karena bagaimanapun ini adalah tempat pelayanan publik yang mesti dikritik, yang mesti diberikan saran. Jadi perpindahan itu kalau saya ditanya itu Anda tepat atau tidak? Anda tidak menganggap itu prestasi, Pak? Tidak juga, karena memindahkan itu menurut saya bukan prestasi. Tapi saya akan memberikan apresiasi apabila tetap lokasi di Penayung tetapi dia menjadi pasar yang bersih, dibangun ulang begitu, tapi tetap pasar yang sudah ada. Apakah cocok nih Bang M. Nur pasar di tengah-tengah kota seperti itu tidak mengalami kemacetan atau seperti apa? Karena mau dibangun di situ kalau nggak salah wisata kuliner ya? Ya sama, kan pasar juga. Sebenarnya gini, kita bayangkan lokasi seluas Penayung itu waktu itu ya. Kalau misalkan dia dirubah menjadi pasar yang keren, seperti pasar-pasar bentuk mall seperti Suzuya, tapi rakyat menjualan misalkan ya, itu lebih bernilai. Lokasi masih sama, orang masih sama, cara bergedung dan segala macam itu sudah direnovasi, sudah baik misalkan. Jadi bukan memindahkan ke sana. Sekarang diganti, di situ tempat jualan kuliner dan segala macam. Sama bentuknya pasar, akan macet juga. Jadi kalau misalkan sekedar mengatasi macet, menukar dari pasar ikan menjadi pasar kue-kue atau menu-menu lain, saya kira bukan solusi juga. Itu hanya memindahkan bau busuk ikan ke lam dingin, masuk kue ke Penayung misalkan. Bang M. Nur, ini sudah banyak sekali sebenarnya pengkritik-pengkritik Pak Walcott ini ya, mulai hal yang sama, kemudian tidak ada yang berbeda nih sebenarnya pemirsa PTM ya, tapi ada banyak janji-janji kampanye Pak Amin Zainal selama 5 tahun. Masa sih Bang M. Nur satu pun nggak terrealisasi maksudnya Anda melihat prestasi di Pak Amin? Apakah nol sama sekali? Kalau saya ditanya nol. Iya. Kenapa diberikan apresiasi? Pertama itu adalah kewajibannya. So Anda menganggap ini Pak Amin gagal total? Nah, iya. Kenapa publik harus memberikan apresiasi kepada Pak Amin? Toh juga dia pejabat publik, harus melayani rakyat. Itu kewajibannya. Untuk apa kita berikan apresiasi? Apa hebatnya? Sekarang begini kita ukur. Memberikan pelayanan air bersih. Itu kewajibannya. Publik diminta bayar kan, setiap meteran tidak Anda bayar selama 1 bulan lebih atau 2 bulan lebih, Anda akan dicopot meterannya. Kenapa Anda berikan apresiasi kepada wali kota? Emang gratis itu? Bayar kan?
Tidak perlu diberikan apresiasi kalau begitu. Itu satu. Kedua, Meskipun misalnya sudah dicapai, nggak perlu diapresiasi nggak juga. perlu, karena itu kewajiban Kewajiban. dia. Kalau Anda tidak mau situ, jangan jadi wali kota. Tidak perlu diberikan apresiasi menurut saya, karena itu kewajibannya. Rakyat bayar itu. Kedua, soal sampah. Rakyat bayar itu sampah. Kutip sampah itu memang ada petugas, tapi rakyat membayar. Untuk apa mereka apresiasi? Berikan apresiasi itu adalah kepada petugas sampah. Kepada Dinas Lingkungan Hidup berikan apresiasi. Bukan pada Pak Walkot. Bukan. Karena dia membuat kebijakan, dia buat perda. Orang bayar buang sampah sembarangan didenda 10 juta, dikurung 2 bulan untuk menertibkan warga. Itu kewajibannya, membuat regulasi. Untuk apa diberikan apresiasi? Oke, maksudnya ini banyak janji kampanye. Maksudnya kan banyak Saya nih. tidak terlibat dengan janji kampanyenya. Itu urusannya tim Oke, sukses. visi-misinya lah. Visi-misinya lah. Banyak ya Banyak. capaian-capaian. Apakah misalnya selama 5 tahun nih kepemimpinan Pak Amin Zainal, di mata Anda nih, Bang M. Nur, sama sekali Tidak ada. ada. Saya mau bilang begini, dia memimpin 5 tahun. Besok kalau misalkan tsunami terjadi, Banda Aceh itu rata kembali dengan tanah. Kenapa? Memang di Pedul ini di wilayah pesisir. Apa yang sudah dibangun? Apa yang sudah dibangun di pesisir? Kosong. Apa yang dibanggakan? Tempat itu, tempat kuliner di Ulele. Itu mau dibanggakan? Tidak. Itu bagian dari strategi bisnis. Untuk apa dibanggain? Untuk apa diberikan apresiasi? Terus kalau misalkan dia tidak membangun apa-apa, terus dana kota ini mau bawa kemana? Siapa yang makan? Itu juga pertanyaan. Lalu, menggunakan uang publik, membangun fasilitas publik. Apa itu prestasi? Bukan, karena itu kewajibannya. Oke, Bang. Orang ke Ulele itu memang gratis, apapun yang dimakan bayar. Kecuali misalkan gini, kita akan memberikan apresiasi kepada wali kota. Misalkan begini, 30% disumbangkan untuk penduduk menyiapkan kotak-kotak bak sampah. Keren. Atau 20% dana dari dana CSR-nya PDAM, misalkan air bersih, membantu orang-orang miskin. Karena 20% diambil membantu, misalkan orang-orang miskin yang tidak sanggup membayar meteran. Ada diskon. Itu keren. Itu berikan apresiasi. Atau begini, membangun uang Banda Aceh ini, membangun kerjasama dengan Banda Aceh Besar untuk menjaga kawasan hutan tertentu sebagai menjaga debit air bersih untuk kota. Itu sesuatu yang luar biasa, baru berikan apresiasi. Ada inisiatif. Tapi kalau sekedar memberikan sandio, membeli sandio, merehab sandio, memasang pipa, itu nggak perlu diberikan apresiasi. Oke, lalu yang kedua, rencana membangun jalan, menyelesaikan jalan beberapa rute ini yang baru-baru. Itu kan belum terjadi. Gitu ya, belum. Tapi kalau misalkan kembali ke pasar, kan sudah dibangun pasar Al-Mahirah 1. Masa satu pasar memberikan apresiasi bertahun-tahun? Oke. Jangan lebay begitu. Nah, gitu Oke, maksud Bang saya. M. Nur, ini dari pengkritik sebelumnya ya, ada Bang Sakya, kemudian banyak lagi memberikan beberapa penilaian. Misalnya, kalau saya berikan 1 sampai 10, Anda sebagai aktivis lingkungan, berapa Anda kasih kepada Pak Walkot sebagai memimpin wali kota? Saya kasih 4. 4, di Iya. bawah 5. Iya. Serius, 5. Di bawah 5. Artinya gagal ya, Bang? Ya, iya. Kalau bagi saya ditanya gagal. Gagal. Dari prestasi ada yang rumahnya Pak Amin tuh dapat. Dari prestasi dan kinerja lah. Olahraga misalkan. Enggak juga. Pernah dengar Banda Aceh ini mendapat penghargaan mendapat Pora emas, gitu ya? pora, nggak dapat. Enggak. Semua gagal ya? Semua gagal. Adipura dapat? Tidak. Nggak dapat. Apalagi di undang-undang kemana misalkan ke meja internasional, diskusi Green City. Ada. Forum-forum internasional pernah diambil? Nggak pernah. Pernah investor datang kemari? Pernah, untuk diskusi doang. Jadi apa yang dibanggakan menurut saya? Menurut saya, apa yang dibanggakan? Oke, Bang M. Nur, ini untuk closing statement Anda silakan sampaikan mungkin ke pemirsa PTM di rumah ataupun langsung ke Pak Walkot, ke DPRK mungkin yang selama ini banyak diam juga ya soal menangani bagaimana eksekutif bekerja sejauh selama 5 tahun. Silakan Bang M. Nur. Saran saya yang pertama kepada DPRK lah ya. Itu harus memberikan penilaian objektif kepada wali kota pada Aceh selama 5 tahun terakhir. Apa yang sudah dicapai, apa yang belum, itu masih dikritik menurut saya. Karena ini sebagai mitra kerja, sekaligus mewakili masyarakat untuk memberikan kinerja yang baik kepada wali kota. Yang kedua, menurut saya masalah air bersih, soal sampah, kebersihan kota, masalah perubahan iklim ini, itu harus menjadi perhatian. Karena orang hidup di kota itu harus nyaman dari segala aspek.
Kalau desa dibandingkan desa itu pasti nyaman lah. Tapi kalau kota dia butuh strategi khusus sehingga perlu ada aksi-aksi yang konkret untuk ke depan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau misalkan tidak ada kemampuan jadi dipaksakan. Yang ketiga menurut saya pemerintah ini, warga kota ini sebenarnya harus aktif, tidak boleh pasif dalam memberikan pemahaman yang baik terhadap pembangunan kota. Misalkan membuat tempat parkir yang berbayar misalkan, sehingga menyulitkan para pedagang itu untuk memasang berbagai inisiatif lain ya, supaya toko-tokonya itu menjadi maju. Beberapa toko nggak maju pada disebabkan oleh parkir yang salah urus, ingin mengurus pendapatan yang banyak dari parkir, tetapi pada akhirnya itu hanya sebagai proyek saja menurut saya, sehingga orang pada akhirnya membuat kemacetan di jalan-jalan itu disebabkan malas masuk parkir yang yang terbatas jumlahnya misalkan, sehingga orang memilih parkir di jalan juga bermasalah. Nah, jadi banyak hal lain yang misalkan menurut saya harus diperhatikan ketika pun musim hujan. Kenapa Banda Aceh ini begitu hujan langsung banjir begitu ya, walaupun banjir genangan bukan banjir bandang begitu ya. Itu juga harus dikritik. Apa yang salah? Apakah masyarakat sendiri yang tidak tertib dalam mengelola sampah atau membuang sampah sembarangan begitu? Itu juga butuh dorongan masukan dari publik kepada wali kota sehingga saluran air di kota Banda Aceh di Banda Aceh itu betul-betul beres. Baik. Jadi banyak hal lah sebenarnya yang harus menjadi kritik saran kita ya untuk wali kota. Tapi yang terakhir begini, saya membayangkan Pak Aminullah ini orang baik memang, sehingga kalau ada peluang ke depan untuk maju sebagai wali kota, saran saya jangan maju lagi, biar orang lain saja. Bukan hak veto politik, itu bukan hak saya. Tetapi bagi saya, karena keahlian beliau itu kan dari aspek ekonomi memang, jadi bagusnya memang membangun bisnis itu saya lebih dorong kepada beliau, karena beliau itu punya basic ekonomi, Bank Aceh, perbankan dan segala macam. Oke. Jadi mengurus kota ini kan butuh kepekaan, butuh kepedulian, butuh tidak sosial. hanya butuh pujian ya, tidak Bang hanya butuh Emnur. pujian dan ekonomi doang. Baik, terima kasih Bang Emnur atas waktunya, karena waktu kita sangat terbatas. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi kembali. Siap. Baik, terima kasih pemirsa PTM, tonton terus channel kita di setiap Senin dan Kamis pukul 2 siang, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.